Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rahmat dengan NIM 220016. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan mata kuliah dasar-dasar teknologi pembelajaran. Baiklah, presentasi saya yaitu dengan topik pendidikan berbasis ICT dan dampak terhadap layanan. Pengertian informasi dan komunikasi teknologi atau disebut dengan ICT. Informasi dan komunikasi teknologi atau disebut dengan ICT adalah sesuatu payung besar sebagai teknologi yang dasarnya mencakup dalam peralatan teknis agar bisa memproses dan menyampaikan berbagai informasi ICT dan memiliki dua aspek penting, yaitu teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dalam hal ini mencakup berbagai hal berkaitan dengan proses penggunaan alat sebagai bantu, manipulasi, serta pengolahan informasi yang ada. Pemindahan informasi antara lain media dan pengolahan ICT. Istilah ICT muncul karena ada penurunan kata teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang terjadi pada abad 20 yang lalu. 1. Informasi suatu hasil dari data yang diolah dalam menegakkan suatu dan bermanfaat. Penerimaan dan juga pengiriman pesan antara berita dan pihak tertentu sehingga dimaksud dengan dipahami dengan mudah. 3. Teknologi kemampuan teknik yang berlandaskan dan pengetahuan ilmu ekstrak akan mendasarkan pada proses teknis. Baiklah, kita akan masuk dengan peran yang B, yaitu peran ICT dalam bidang pendidikan. Peran dari ICT terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Peran ICT adalah sebagai gudang ilmu pengetahuan, artinya terdapat banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dalam ICT, baik dari ilmu inti dan pembelajaran sekolah. 2. ICT sebagai alat bantu. Peran ICT yang kedua yaitu sebagai alat bantu pembelajaran, yang artinya pembelajaran di saat ini yang mudah dengan dilakukan dengan adanya ICT, yang bertujuan demi menghadirkan dunia di kelas dan mampu disajikan pada keseluruhan murid berbagai peralatan ICT. Yang ketiga yaitu ICT sebagai fasilitas pendidikan. Peran ketiga dari ICT adalah sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini ICT dijanjikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi dan fungsi sekolah sebagai institusi lembaga pendidikan, khususnya berbagai fasilitas yang berjasa elektronik. Yang keempat, ICT berstandar kompetensi. Peran terakhir dari ICT adalah sebagai standar kompetensi murid, yang artinya ICT disajikan sebagai salah satu pembelajaran yang dapat kita kenal dengan mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini di standar kompetensi tertentu. Baiklah, kita akan masuk dari materi berikutnya. Penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Metode pengelolaan informasi penyaluran yang dibuka dalam melalui jaringan komunikasi mampu menyediakan peluang untuk semua orang yang memperoleh hidup yang layak, dan salah satunya dunia pendidikan. Berbagai ide menggunakan mesin pelajaran dan membuat berbagai simulasi yang rumit, dan berbagai proses animasi yang dijelaskan dengan sangat jelas minat para siswa. Selain itu, TIK juga melayani pembelajaran yang terkendala dalam tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, perlahan mulai timbullah berbagai jaringan yang diawali dengan huruf E seperti e-book, e-learning, e-laboratory, library, education, moment, dan lain-lain. Huruf E dalam arti elektronik yang diimplementasikan memiliki arti teknologi elektronika digital. Ada 2 contoh bentuk dari buku elektronik. 2 contoh yaitu 1. Buku elektronik. E-book dapat ataupun novel elektronik merupakan salah satu teknologi memakai PC selaku media dan tunjukkan data multimedia dan wujudnya ringkasan dalam dinamis. Tidak hanya satu e-book pula dapat
ringkaskan sebagai langsung tampilan suara, foto, grafik, animasi, ataupun video. 2. E-learning. Victoria L. Tiano menjelaskan bahwa e-learning adalah suatu pembelajaran yang dilakukan pada seluruh tingkat, baik itu formal maupun non formal. Manfaat jaringan komputer sebagai pengantar bahan ajaran, interaksi dan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran dan proses yang terjadinya bantuan internet yang lebih sering disebut dengan e-learning. Sedangkan simulation menjelaskan bahwa e-learning pembelajaran dilakukan dengan elektronik. Baiklah, kita masuk dengan materi selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan pendidikan berbasis komunikasi, teknologi atau disebut dengan ICT. Kelebihannya yaitu 1. Sistem menjadi lebih runtut dan sistematis dan mudah dikelola. 2. Aksesnya bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja. 3. Minimalisir terjadinya kecurangan yang adanya dan mengalami pembaruan yang lebih fleksibel. Adapun kekurangan ICT yaitu 1. Bisa mengalami ketinggalan apabila tidak dengan adanya teknologi. 2. Memicu tindakan kejahatan yang salah gunakan. ICT adalah sistem yang berfokus pada teknologi informasi komunikasi. ICT juga berperan sebagai penting di dunia pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya. Dampak pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan di Indonesia. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di Indonesia di dunia pendidikan, Presiden Single 2012 dapat dibedakan menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak teknologi informasi dalam pendidikan informasi adalah yang ditimbulkan semakin cepat dan mudah diakses dan kepentingan pendidikan. Inovasi pembelajaran semakin berkembang dan hanya inovasi learning semakin memudah untuk pendidikan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun dampak-dampaknya sebagaimana yang satunya dampak negatif ICT di dunia pendidikan. Dampak kemajuan informasi dan komunikasi dalam juga semakin mempermudah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses dan menyebabkan orang bersifat plagiarisme dan melakukan kecurangan. 1. Dampak negatif ICT dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin mempermudah terjadinya adalah pelanggaran hak keyakinan dan intelektual atau disebut dengan haki. Karena sebagaimana mudahnya mengakses menyebabkan orang bersifat plagiarisme dan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan sebuah sistem tanpa celah, akan terjadinya kecerobohan menjalankan sistem tersebut berakibat fatal. Salah satunya dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir dan pendek, bertahan, berkonsentrasi dalam waktu singkat. Berikutnya dampak positif ICT dalam pendidikan. Ada beberapa dampak dampak positif ICT dalam dunia pendidikan. Yang mana? 1. Informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran bertumbuh kepada hadapan e-learning, inovasi yang lebih mempermudah proses pendidikan. 3. Kemajuan teknik juga kemungkinan mengembangkan kelas virtual dan kelas berbasis yang tidak memperluaskan pendidikan peserta didik dalam satu ruangan. 4. Pendidikan administrasi lembaga akan lebih mudah berdasarkan sistem pembelajaran T. 5. Sistem pembelajaran harus melalui tetap muka dengan kemajuan teknologi informasi pendidikan yang harus mempertemukan siswa guru, akan tetapi juga menggunakan layanan pos internet dan lain-lain. Dampak positif ICT merupakan pelayanan pendidikan sehingga perluan pengembangan lagi terhadap ICT, membuat para pendidik menikmati layanan ICT dan meningkatkan pendidikannya ke depannya. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya dapatkan dalam materi saya adalah teknologi komunikasi merupakan berbagai hal yang berkaitan dengan era penggunaan alat bantu untuk memproses
dan pengiriman data dan perangkat ke perangkat lain. Untuk itu, teknologi informasi juga komunikasi suatu kesatuan untuk memiliki pengertian luas dalam yakni kegiatan berhubungan dengan manipulasi proses pemindahan informasi atau media. Teknologi komunikasi mengakibatkan kualitas peserta dalam pelayanan untuk mencapai memuaskan berbagai penggunaan ICT sehingga sangat cocok untuk digunakan di era global saat ini untuk mencapai tingkat mutu pendidikan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya dan dengan mengenai dampak ICT di pelayanan dunia pendidikan. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.